Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada forum yang terhormat, diantaranya insya Allah ada guru-guru saya juga di sini ya. Kemudian juga tadi sebanyak 200 orang. Saya harapkan di antara 200 itu ada PPDS saya, baik yang PPDS 1 dan juga khusus 6 orang itu yang sekarang namanya sekolah subspesialis. Saya sangat setuju sekali tadi yang diuraikan oleh Dr. Sul sebagai ketua divisi pada acara ini ya, perkenalan ngove. Wih, namanya style betul ya. Ngopi bareng veto begitu ya, ngove. Waduh. Jadi pesannya itu bagus sekali ya. Jadi prinsip pada sesi kali ini nutrition for supporting immune system during pregnancy itu dikemukakan oleh beliau, ini sangat menentukan kualitas bangsa. Dr. Host juga menegaskan di sini from neuron to nation. Wah, benar sekali itu. Ya, jadi kalau begini-begini nih masih ingat ya Dr. Host, Dr. Sul waktu kita ke Bangkalan tahun 2014 itu ya, masih ingat kita. Saya pernah melantunkan joke di sana. Ini kita nih bal-balan nggak pernah menang lawan Vietnam, lawan Thailand. Jangan-jangan yang main ini yang maaf lah yang salah ini. Baik, saya mulai slide ini. Yang pertama, jadi ini kata kuncinya harusnya saya mulai dengan kata-kata nutrisi, sistem imun, dan kehamilan. Jadi harus dari sini dia. Baik, saya susun overview seperti ini. Ya, jadi saya harus buat dulu bagaimana definisi nutrisi, sistem imun, kemudian perubahan fisiologi karena kehamilan ini. Jadi sekaligus sistem imun juga berubah, nutrisinya juga harus kita pikirkan, sampai akhirnya bagaimana peran nutrisi. Nah, tadi Dr. Host itu sudah, ini memudahkan saya, mengingatkan saya, tadi ada dua Dr. Host sudah kemukakan. Pertama, selain sistem imun juga ya ini, ada suatu kelainan di janin ya, jadi birth defect itu saya kira sangat masuk akal ya, jadi sangat tergantung kepada nutrisi ya. Dan akhirnya saya mencoba apa yang kita bisa bawa pulang ya. Tetap harapan saya mudah-mudahan forum bisa memahami dulu dan tertarik, itu yang penting. Paham tapi kalau tidak tertarik, waduh ya. Baik. Saya buka dulu dengan nutrisi, ini populer sekali ya. Nutrisi ini sebenarnya semua orang sudah paham, ini penting untuk kesehatan. Kemudian untuk sistem imun, juga bagi ibu hamil khususnya ya, agar hamilnya bisa berlangsung baik, dan justru bisa menurunkan, nah ini, risiko-risiko infeksi ya. Jadi nutrisi di sini penting sekali. Kita di daerah tropis ini ya sangat akrab dengan penyakit infeksi, disitulah pentingnya nutrisi. Jadi nutrisi itu tadi sudah diperkenalkan Dr. Sul, ada macronutrition, ada micro ya. Makro itu ya karbohidrat, protein, fat ya. Kemudian micro, nah ini yang nanti kita ini micro yang mengambil jatah yang banyak di sini ya, vitamin dan mineral ya. Tapi saya tambahkan sedikit lagi, karena micronutrition is nothing without any electrolyte. Nah, jadi harus ada electrolyte. Nanti akan saya pentaskan di sana. Nah, ini yang lebih, ini sedikit ya, karena ini sudah siang hari ini. Ini harusnya nih hari bahagia di tengah keluarga. Waduh, kemudian dipresentasikan sistem imun. Waduh, mohon maaf. Jadi saya harus buat dulu secara definit lah untuk memudahkan nanti apa namanya presentasi selanjutnya. Jadi sistem imun ini kalau di katakanlah kita insya Allah sebagai ilmuwan, ini suatu proses biologis ya, yang sebenarnya melindungi terhadap penyakit mungkin. Entah itu virus, parasite, bakteria, bahkan sel kanker. Kemudian kalau prosesnya dia mulai dengan, nah ini sedikit ada innate, kemudian ada adaptif ya. Ini mulai dengan ya kita rasanya insya Allah enggak begitu asing ya. Peserta di forum ini ada dokter umum, dibawa lagi kembali ke semester 3 mungkin ya. Sistem imunologi, dari parasitologi, dari
imunologi sendiri. Di situ ada innate, ada adaptif. Ya. Ini gambar di sebelah kanan ini, saya juga dulu begitu ya, without any watching under electron microscope, nggak percaya saya imunologi itu ada, enggak. Ternyata ini gambar di sebelah kanan ini di sini membuktikan bahwa bagaimana ya di sini ini sel makrofag ini memakan bakteria. Ini di bawah foto. Ini bukan suatu ilustrasi, bukan. Ini adalah foto nyata. Jadi yang mikronutrisi, kemudian microbiology imun sistem itu ada semua ya. Nah disitulah saya diperingatkan oleh Allah, saya masih ingat ya, sebagai seorang klinisi yang dulu apa itu ilmu imunologi, tapi sekarang betul itu apa IgM, IgG, NK cell, kemudian makrofag ya, itu ada memang. Melihatnya itulah di bawah kristallograph namanya, di bawah elektron mikroskop. Nah ini saya perdalam sedikit, mohon maaf kalau umpamanya tidak nyaman ya dengan, terlalu rumit gini, tapi apapun harus ya. Mudah-mudahan generasi muda, generasi milenial ini menyenangi inilah. Jadi yang innate itu kalau disederhanakan pada pojok kiri atas itu, yaitu dua di sana ya, NK cell dan dendrit cell. Ini yang they are as the frontier, dia yang pertama kali. Dia tidak butuh waktu panjang, langsung kalau ada suatu katakan foreign body, dia sikat di sana dengan cara dia mengeluarkan sitokain atau kemudian langsung melakukan fagositosis. Ya. Kemudian baru sekaligus kalau saya sederhanakan, dia mengeluarkan sitokain terutama dari T helper 1 produce sitokain yaitu interferon gamma dengan TNF yang tujuannya berlanjut memasuki immunity adaptif. Jadi immunity adaptif, nah sudah keluar ini sel-sel itu. Di antaranya T cell, ya, kemudian B cell, ya, kemudian nanti yang paling akhir mast cell. Tujuannya untuk apa? Dengan diproduksinya sitokin proinflamasi atau nama lainnya T helper 1 produce cytokine, pertama interleukin 1 dan TNF. Jadi saya ingat sama Dokter Gala ini. Dokter Gala sekarang kepalanya penuh isinya begini karena sekolah S3-nya itu mencari mencari ACE receptor dengan T-empress di sel sinsitio trophoblast. Jadi itulah adaptif ya, sehingga T cell akan mengaktifasi B cell dan B cell menjadi activate sehingga keluarlah antibodi IgM, IgG, IgG dan IgA. Jadi itu ada daerah persinggungan antara innate immunity dan adaptive immunity. Itulah sistem imunitas secara ringkasnya. Baik, nah, sekarang kita tidak bisa lepas dari bahwa ibu hamil itu sebenarnya adalah perubahan fisiologi. Ya. Yang menyolok kita lihat sebagai klinisi jelas kardiorespiratory. Ya. Nah kemudian mulai pada level molekuler itu perubahan glukose. Ya, ini Dr. Hoss ini paling sering menjelaskan ya pada orang obese ya, terjadi perubahan sensitivity terhadap insulin. Ringkasnya ya, within 40 weeks just divided into early and late ya. Jadi yang early itu katakanlah lebih dini lagi dari the first half itu 20 minggu, katakanlah sampai 12 minggu. Di sana disebut anabolik. Tujuannya itu adalah bagaimana Allah itu mengatur fat storage dengan insulin sensitivity, karena ini sangat dibutuhkan oleh fetoplasental, pertumbuhannya janin. Kemudian menjadi late pregnancy, nanti kalau yang early itu kira-kira dibatasi imunan sampai 12 minggu, tapi setelah 15 minggu itu yang late, itu sangat dibutuhkan di sini, karena darah ibu itu penuh dengan glukos, dia resisten terhadap insulin, ya ternyata itu ada tujuannya. Ya kalau Dr. Hoss itu kalau sering masih kuliah disebut apa Hoss jadi tidak sensitif terhadap insulin supaya glukose itu banyak di dalam darah. Ternyata itu secara filosofi tujuannya adalah bagaimana memberi kesempatan kepada janin itu supaya terus berkembang bertambah banyak. Nah, imun sistem pun akan berubah pada waktu hamil. Ya, Allah bagaimana hebatnya mengatur perubahan imun sistem ini, yaitu dia balance antara melindungi, tetapi imun sistem itu sendiri juga suppress.
ya. Melindungi itu nanti akan saya perlihatkan, ternyata sistem imun itu sangat penting pada pertumbuhan janin. Saya ulangi lagi, penting pada pertumbuhan janin, sebab saya cek ya, ternyata satu-satunya teori yang bisa menjelaskan hamil itu apa sih? Kalau dulu dibilang seperti parasite, jadi janin itu ngisep darah ibu, terus cancer, seperti tumor yang terus tambah besar. Ternyata itu salah. Yang bisa diterima adalah jelas yang imun. Jadi ada namanya alograf, semi alograf. Nah, disitulah sistem imun itu yang sebenarnya ya baru dipecah pada tahun dekade 50-an, dialah yang menyebabkan konseptus pada waktu implanted pada hari ke-18, dia terus berkembang ya menjadi janin, akhirnya terus sampai 9 bulan 10 hari. Nah, tetapi pada sisi lain, nanti akan saya perlihatkan juga, ternyata tubuh kita tertekan dengan ini. Ya. Jadi sistem imun dan kehamilan itu interconnected ya. Para ahli mengatakan incredible symbiotic relationship ya. Dan konsekuensinya more susceptible to illness. Jadi orang hamil itu boleh dibilang ininya menurun ya. Salah satu yang dulu saya pelajari pada waktu toxoplasmosis dengan increased corticosteroid, waduh, terjadilah penekanan T cell ya, antibodi menurun. Nah, di situ toxoplasma itu parasitnya berkembang yang di dalam. Itu salah satu. Nah, ini tadi yang saya katakan, yang sebelah kanan ini sangat esensial untuk implantasi. Ini dia. Ya, tadi saya akan jelaskan di sini. Ya, ini dia. Jadi ini pada gambar kanan atas, ini sudah tidak asing lagi. Ini akhir dari arteria uterina adalah arteria spiralis. Jadi akhir suatu blood flow, maternal blood flow site, itu berakhir di sini, di arteria spiralis, masuk ke dalam Phyllis Spice ya, kemudian nanti akan berhadapan dengan the frontier placental barrier, itu sel situ tuberculosis. Nah, kita kenal pada adaptasi maternal yang normal yaitu seperti ini ya, semua akan terjadi vasodilatasi. Jadi artinya angiogenik kemudian vasodilate itu dominate terhadap vasokonstriksi sehingga semua melebar, sehingga allowing to blood volume increase ya 25%. Dan kemudian kalau terjadi kebalikannya, lah terjadilah preeklamsi seperti ini. Jadi ringkasnya itu untuk 12 minggu pertama di sini ya, di endometrium itu penuh dengan serbukan sel leukosit ya, yang sebenarnya fungsinya tidak saja melindungi terhadap bakteri, tetapi inilah yang kita akan aspek imunologi dari remodeling spiral artery. Jadi itu sebenarnya siapa sih perannya NK cell? Kemudian ilmu sekarang makrofag juga ternyata berperan. Mudah-mudahan ini tidak tambah benyut ini kok jadi ngomong ke sini, mohon maaf. Baik, secara filosofi ya, dengan imun sistem ini berubah ya, maka ibu ini untuk kita semua, terutama untuk ibu-ibu, ibu hamil itu rentan terhadap cold, flu, kemudian food poisoning dan urinary infection. Ya, jadi perubahan dalam imun sistem ini rentan dia terhadap infeksi-infeksi ini. Baik, nah kemudian ada beberapa nasihat di sini. Ini mudah-mudahan di antara forum ini ada GP yang kami banggakan karena beliau posisinya itu the frontier, dia yang sebenarnya ujung tombak ini. Ada baiknya jangan lupa memberikan konseling kepada ibu hamil ya, dengan tadi pengertian filosofi tadi. Syaratilah 3 ini, ibu itu jangan lupa minum obatnya ya. Kemudian dijaga katakanlah sikap hidupnya sehari-hari, walaupun ini sebenarnya sukar ya, karena orang Indonesia itu ibu itu yang tulang punggung di rumah yang mencari nafkah ya. Kemudian basic precaution, ini khususnya untuk COVID-19 ya. Dan malah vaksinasi ya bagi ibu hamil. Makanya saya suruh cek yang terakhir ini tetanus itu apa masih terus berlangsung enggak. Tapi jangan yang COVID-19 ya.
Itu pertanyaan besar, rasanya kita tidak untuk itu. Nah, kalau sudah ngomong nutrisi, ya tidak bisa lepas dari elektrolit. Ya. Sebab mereka ini berhubungan sekali ini. Ya. Sodium, potasium, kalsium, bikarbonat, magnesium, klorida, sama fosfat. Ya. Jadi di sini elektrolit ini kita masih ingat di ilmu fisiologi, pertama otot, jantung, ya, dan otak. Di situ, wih, betul-betul nerve system. Jadi elektrolit ini yang membawa muatan-muatan itu, kita ingat bahwa sinyal kontraksi otot itu harus dengan penghantaran elektrolit di sini. Ya, jadi definisi dari elektrolit bila dimasukkan ke dalam air akan dia mengurai, ya, memuat, ya. Dan juga elektrolit ini berperan sekali pada osmotic pressure in cell. Jadi pada placental barrier, bagaimana glukose itu bisa dari darah ibu menyeberang ke intervillous space, masuk placental barrier, artinya masuk ke dua arteri, satu vena, itu semua sebagian besar osmotic pressure. Jadi karena elektrolit tadi. Nah, ini dia, saya akan contohkan bagaimana sangat tergantungnya nutrisi terhadap elektrolit, ya. Salah satu yang paling gampang ini baru 2 minggu yang lalu saya presentasi, yaitu kalsium, ya, kebutuhan kalsium pada wanita hamil. Jadi absorpsinya meningkat, ya. Karena kebutuhannya meningkat, kita bisa melihat di sini melibatkan yang lain, dan intinya adalah dia membutuhkan magnesium, ya, kemudian juga vitamin D3. Jadi inilah suatu filosofi, ya, Allah mengingatkan kita, it's very impossible if we stand on our own feet. We work good in the team. Jadi sebenarnya itulah. Jadi sudah dicontohkan ini. Tidak mungkin nutrisi itu bekerja sendiri. Dia butuh elektrolit. Ya, di sini jelas sekali magnesium. Ya. D3, kalsium saling tergantung sini. Maaf. Jadi ini suatu paper saya memperlihatkan di sini, bahkan sekarang kalsium tidak saja yang lalu gunanya untuk mencegah preeklamsi, tapi justru bisa juga untuk diabetes. Magnesium masuk di sini dan bahkan zinc. Ya. Dari beberapa tawaran kalsium, jadi jangan lupa ternyata analisa yang terakhir yang dibutuhkan adalah kalsium karbonat. Tapi semua kalsium juga bagus. Maaf, batuk semua. Ya, kalsium karbonat. Nah, di sini pada kehamilan nutrisi ada kata-kata suplemen, ada kata-kata fortifikasi, ini penting, ya. Suplemen itu tambahan. Jadi sebenarnya dia sudah cukup, tapi karena situasi tertentu dia harus ditambahkan. Ini namanya suplemen. Kalau fortifikasi jelas, memang dia rendah konsentrasinya sehingga harus. Nah, kita di Indonesia ini sebenarnya banyak yang harus difortifikasi ini. Ya, kita sudah kenal Fa. Ya. Kemudian sekarang saya sudah cek asam folat juga. Terus terakhir kalsium juga. Jadi demikian. Ini jadi contohnya asam folat 400 mikrogram. Nah, kemudian di sini WHO ini sudah menegaskan bahwa makronutrien itu penting sekali, ya. Salah satu contoh yang nomor 1 ini, kayaknya kita ini masuk yang nomor 1 nih, ya, high prevalence of anemia. Waduh, laporan pagi itu isinya ini aja. Terus enggak dilihat anemia penyebabnya apa, langsung transfusi PRC kemudian dikirim karena ibunya bengkak. Sampai akhirnya terus Dr. Stomo diagnosisnya trali. Ini salah satu contoh lah. WHO sudah menegaskan kita rasanya butuh suplementasi 60 mg. Dan itu sudah bisa membuktikan bisa mencegah dan lain sebagainya. Ya. Vitamin D juga demikian. Saya pertegas key nutrien yang kita butuhkan di sini pada kehamilan, ya. 1 kalsium, sudah jelas, ya. Kita butuh 1,5 sampai 2 gram, ya. Kalau di sini masih 1 gram, ini mungkin untuk Western people.
zat besi 27 mg, vitamin E 770 mg, nanti akan saya jelaskan. Dia sangat berperan pada pembentukan sistem imun. Vitamin C ya, 85 mg. Ya, vitamin D, wah ini saya tertarik sekali dengan disertasinya Stiorini ya dari Bandung. Bagus sekali. Yang mengungkapkan hal-hal yang wah kejutan betul. Kemudian vitamin B6 ya 1,9 mg ini penting nih. B6, B12 mungkin nanti ini terikat dengan ini ya omega 3-nya Dr. Erna karena hulunya itu sebenarnya di sini dia. Jadi kalau omega 3, omega 6 itu cuma hilirnya. B12 2,6 mikrogram ya. Kemudian asam folat. Ya. Ini malah kalau kita sekarang 1000 mikro ya, tapi sudah mulai, tapi ya juga kekhawatiran akan terjadi pertumbuhan yang tak terkendali. Baik. Nah, kita secara fisiologis kita sudah akrab dengan ini, dokter umum saya kira tidak perlu harus PPDS bahwa selama hamil akan terjadi weight gain ya. Kita bisa rinci di sini. Jadi terutama yang jadi masalah itu yang di sini ya, yang kurang dari 18,5 dan yang lebih dari 30 yang obes ini ya. Jadi kita ada di sini ya. Ini 1 pound itu hampir setengah kilo. Kalau orang Indonesia itu saya cek 10 sampai 11 kilo pertambahannya. Nah ini yang jadi masalah ini orang obes dan overweight. Dia weight gain-nya tidak seperti normal. Jadi pertambahannya itu lebih kecil dia di sini. Nah tetapi yang menjadi masalah ini adalah yang kurang dari 18,5. Mungkin pada 3 slide saya yang terakhir, ini yang tadi yang ditekankan oleh Dr. Sul. If we start by the bad conditions before becoming pregnant, that is our fate of national human resource. Ya itu dia. Baik, jadi di sini mana yang karakteristik yang mendukung sistem imun? Jadi ini yang terakhir 2020 saya ambil itu 8 vitamin dan mineral. Siapa mereka? Vitamin C, vitamin E, A, D, asam folat, iron, selenium dan zinc ya, jangan lupa. Jadi kita harus kritis ini ya. Kita harus membaca ini ya kalau datang para sponsor, "Dok, tolong." Nah, kita harus perhatikan ini. Sebab kita lah yang bertanggung jawab kepada pasien. Sebenarnya apa, kenapa, bagaimana dia, berapa dosisnya yang dibutuhkan. Baik, ini secara rinci saya ambilkan vitamin A. Nah, tadi saya sudah menjelaskan adaptive immunity. Luar biasa. Jadi vitamin A itu dibutuhkan sekali pada waktu pembentukan ya di adaptive di sini. Kemudian IGF juga penting. Ya, ini penting pada masa pertumbuhan ya, pada waktu very early within gestational sex. Kemudian HPL, ya, human placental lactogen, vitamin C, ya, untuk degradasi kolagen, sintesis di sini. Kemudian vitamin D, nah ini hal yang baru di sini. Dia justru menyokong pembentukan T helper 1 progestokain, IL-1 TNF. Kenapa? Karena sangat penting oleh NK cell makrofag bagaimana bisa membunuh bakteri dia dengan menggunakan sitokin proinflamasi. Vitamin D di sini. Kemudian vitamin A, D, E, zinc, iron, beta karotin. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana janin itu bisa tumbuh ya. Itu disebut adaptive immunity. Bukan hanya untuk melindungi terhadap bakteri, tetapi dia bisa tumbuh tadi. Salah satu model yang bisa menjelaskan yaitu remodeling arteria spiralis, ya, sehingga terjadilah bagus sekali pertumbuhannya, ya. Kemudian itu fungsinya NK cell, beta karotin dibutuhkan. Asam folat kita kenal cuma untuk birth defect, bukan cuma untuk itu toh, tetapi justru nah ini asam folat itu penting sekali pada metabolisme, pada respirasi sel, Jadi kita sebagai klinisi itu sering mengambil muaranya aja, ini untuk berdefek. Padahal dia untuk pertumbuhan trofoblast di sini. Nah, ini tetangga kita ini endokrinologi, bagaimana supaya ya cepat hamil, tidak tergantung hanya kepada pada waktu induksi ovulasi tidak pakai klompen sitrat, tapi ya metformin masuk, asam folat
malah yang terakhir kalsium, vitamin D. Itu semua tujuannya tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya. Saya kira dokter umum coba dilihat lagi kuliahnya yang dulu ya. Jangan lupa 28 hari dibagi 2, 14 hari pertama, 14 hari kedua, kemudian folikulogenesis, kemudian ovulasi, kemudian fimbriae menangkap ovum yang lepas di sini ya. Di sini ternyata selenium ya, itu membantu progesteron. Ini kuliahnya Prof. Samsul ini menarik sekali ya. Jadi kalau itu diperhatikan itu we will have strong basic of which we can stand on it. Nah, itu. Jadi basic yang kuat itu kita akan menjadi insya Allah klinisi yang baik ya. Prof. Samsul sering sekali menjelaskan bagaimana pentingnya folikulogenesis sampai dia akhirnya terjadi pembuahan yang bagus sekali. Terus dia berjalan 6 hari, akhirnya masuk ke implantasi pada hari ke-18. Ini semua sistem imun bekerja di sini. Bukan hanya untuk melindungi terhadap bakteri, tetapi dia how to create good situations for growing gitu dia. Ini lebih rinci lagi. Kita lihat zinc ya. Zinc ini ternyata membantu growth factor untuk suksesnya remodeling. Selenium dia meningkatkan activate estrogen progesterone, vitamin D, Hoxa 10. Ini Dr. Jimmy ini. Dulu saya mendampingi beliau, saya banyak belajar dari beliau ya. Penting sekali ini. Jadi pada granulosa ya, sel granulosa. Baik. Jadi ini blastosis. Dari sini kita insya Allah bisa paham nih, recurrent pregnancy loss ini yang masuk yang mana ini? Apakah blighted ova, apa memang dia sudah dengan transvaginal, sudah ada fetal pool, ada fetal heart rate, kemudian terus mati, atau without it. Kita bisa lihat dari sini, yaitu dari inner cell mass-nya dengan blastosisnya. Baik, jadi Kemenkes kita yang terakhir saya berusaha saya catat, zat besi ya sudah mulai diperbaiki, sudah fortifikasi, asam folat juga fortifikasi, kalsium juga terakhir. Ini saya cek sudah. Nah, mungkin ini 3 slide terakhir. Dr. Host, sudah berapa menit ini Dr. Host? Dr. Kurang Host. 5 menit, Prof. Oh iya, cocok nih 3 slide lagi deh. Ya. Tapi Dr. Host sungkan ini padahal sudah 1 jam karena sungkan aja bilangnya 20. Enggak, Prof. Enggak ya? Enggak, Prof. Uang tuwe ojo dibujuk ya. Jadi ini saya tidak akan bisa lepas dari keadaan sebelum hamil. Ini yang dibilang Dr. Sul itu. Coba lihat pada gambar ini ya. Jadi gambar ini adalah konsep dari siapa Dr. Host? Anda sering utarakan itu pada fetal programming. Iya. Peter Gluckman atau David Barker, Prof? Barker, yes, you are right. Jadi Barker ini. Jadi Barker ini meng-create ilustrasi ini ya. Bagaimana pentingnya itu prakonsepsi. Jadi poin saya yang harus kita perhatikan tuh ya ini, yang 2 di tengah ini, refining dengan activated. Ya, refining dengan activated. Jadi educate persons, they just understand about what is the pregnant, dia akan berada pada di antara 2 ini. Apa bedanya 2 ini? Yaitu intention, immediate intention, no immediate intention, dan satu lagi intention. Jadi pada waktu fase ini, dia belum mikirkan kehamilan itu sebagai hal yang harus segera belum. Tapi dia sudah mikirkan, namanya refining. Jadi di sini dia masih mikir, ada kepentingan yang lain ya. Tapi begitu masuk ke sini, dia sudah siap semua. Dia sudah siap semua. Ini berapa lama? Nanti akan saya perlihatkan. It can be approximately 2 or 3 years. Nah, inilah rasanya saudara-saudara kita yang mohon maaf, yang di low social economic itu tidak pernah mikirkan begini. Ini Dr. Host sudah pernah ke Bangkalan nunggu di mana itu di KUA yang nikah umur 14 tahun ya. Kemudian apakah mereka memikir begini? Tidak ada ini. Ini yang dibilang sama Dr. Sul. Coba saya besarkan sekarang. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi saya ini dikasih pekerjaan, dikasih PR oleh Dr. Ari, Ketua POGI. Saya duduk di Komisi 1 untuk memikirkan what is something we can do within a preconception period. Pusing kepala saya, apa yang harus dilakukan? Ya sebab ya kenyataannya demikian itulah. Baik, 2 slide terakhir. Nah ini
rasanya sudah 25 kali saya utarakan ini ya. Jadi Time Journal itu sudah pernah tahun 2015 mempublishing How the First 9 Months Shape the Rest of Your Life. Jadi dari sini what worthy ya, the creatures in the belly ya, 9 months growing. Kemudian sisanya mungkin kalau kita bilang 1000 hari, sisanya itu ada di neonatal tetangga kita. Tapi the first 9 months itu kita yang membentuk. Dan before 9 months, of course, it depend much to the period of preconception. Itu dia. Ini yang namanya sebenarnya fetal programming atau sekaligus fetus as the patient. Jadi Dr. Erna, Dr. Sul, Dr. Ho, saya, Dr. Nadir ini paling bertanggung jawab nih. Kalau sudah ada pasien elek-elek di hilir ya memang hulunya itu ya di sini dia. Ya, ini tanggung jawab kita. Apa kita harus pindah dari fetal maternal gitu, host? Saya nggak tahu juga. Baik, yang terakhir, dua yang terakhir. Nah, ini saya tegaskan lagi di sinilah namanya maternal nutritional status. Ini yang mudah-mudahan untuk dokter umum bisa diterima. Jadi kita bisa lihat ini. Tadi saya sudah mengatakan prakonsepsi itu penting sekali. Apa sih yang kira-kira bisa di sini? Ini aja dilihat dulu, BMI aja. Ada underweight, ada normal, overweight, obese. Kayaknya masalah kita semua ada. Di underweight ada. Ya, tadi sudah ada definisinya kurang dari 18. Overweight sudah mulai. Ini yang penting nih. Obese. Ini saya ingat Ersa sama Gala pernah presentasi di bagian kita ya. Pasien kita yang masuk ke dokter stomo itu sudah bertambah 30% yang obes. Dokter Erna sudah presentasi juga ya di publishing itu ibu-ibu yang preeklamsi itu lead impact-nya ya diantaranya adalah orang obes. Coba maaf kita lihat ini bahwa apa yang harus diintervensi di sini. Nah ini untuk dokter umum ya saya kira bagus sekali. Yang diintervensi di sini pada yang underweight, aduh kalau orangnya sudah kurus pintas selalu kelihatan, itu sudah harus memikirkan fortifikasi dan suplementasi jelas ini ya tadi sudah saya jelaskan berupa apa dia wah kalorinya harus ditambah kemudian makronutrien ditambah jadi kalori tambah makronutrien tambah tapi sebaliknya untuk ibu yang BMI-nya ini sekarang ini masalah yang kita hadapi ya behaviornya yang harus dirubah ini ini tidak gampang ini kalau apalagi sudah hamil nah kemudian behaviornya apa yang harus masuk satu ya harus banyak sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Kemudian yang kedua, kalorinya dikurangi. Waduh, ini pekerjaan begini ini pekerjaan revolusi dan memakan waktu enggak tahu berapa periode. Saya masih ingat dokter siapa yang dari BKKBN, Dokter Rasto ya, waktu presentasi di Bandung. Ini diperkirakan culture revolution ini yang khusus ini bisa 1 dekade. Baik, saya tutup. 1 take home points, nutrisi, pregnancy and immune systems are very much interconnected. Jadi saling berhubungan. Kemudian harus disadari bila ibu itu menjadi hamil itu ada perubahan-perubahan fisiologis ya, termasuk di sini tadi nutrisi tadi ya. Kemudian harus diingat ini yang paling sukar, gampang ngomongnya yaitu pada waktu fase prakonsepsi. Karena kita menyadari prakonsepsi yang baik akan memulai dengan kehamilan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.